3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Halimatu Syifa. Saya Larita Fianika Anggraini. Saya Amul Indriani. Saya Felisa Helsi Arsinta. Saya Syafri Lestari. Kami dari 10.1 akan menjelaskan mengenai larutan. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut adalah zat yang terdispersi atau tersebar secara merata di dalam zat pelarut. Zat terlarut mempunyai jumlah yang lebih sedikit dalam campuran. Ini biasa disebut dengan solut. Sedangkan zat pelarut adalah zat yang mendispersi atau fase pendispersi komponen-komponen zat terlarut. Zat pelarut mempunyai jumlah yang lebih banyak dalam campuran. Zat pelarut disebut solvent. Pelarut tidak harus cairan, tetapi dapat berupa padatan atau gas asal dapat melarutkan zat lain. Sistem semacam ini disebut sistem dispersi. Untuk sistem dispersi, zat yang berfungsi sebagai pelarut disebut medium pendispersi. Sementara, zat yang berperan seperti zat terlarut disebut dengan zat terdispersi atau dispersioid. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua. 1. Larutan elektrolit kuat. Pada larutan ini, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion. Karena banyak ion yang dapat menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Pada persamaan reaksi, ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan anak panah satu arah ke kanan dengan harga derajat ionisasi adalah 1. A sama dengan 1. Yang tergolong elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat, garam-garam yang mempunyai kelarutan tinggi. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat yaitu 1. Nyala lampu terang. 2. Menghasilkan banyak ion. 3. Molekul netral pada larutan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan tidak dapat menghantarkan listrik. Ciri dari larutan ini dalam suatu percobaan adalah tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektrodnya. Larutan yang demikian disebut larutan non-elektrolit. Senyawa yang termasuk dalam kelompok ini adalah urea, gula, glukosa atau sukrosa, alkohol, dan senyawa-senyawa kovalen non-polar. 2. Larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat memberikan nyala redup ataupun tidak menyala, tetapi masih terdapat gelembung gas pada elektrodanya. Hal ini disebabkan tidak semua terurai menjadi ion-ion atau ionisasi tidak sempurna, sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Dalam persamaan reaksi, ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan panah dua arah dengan harga derajat ionisasi lebih dari 0 tetapi kurang dari 1. Yang tergolong elektrolit lemah adalah 1. Asam lemah, 2. Basa lemah, 3. Garam-garam yang sukar larut. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat. 1. Nyala lampu redup. 2. Menghasilkan sedikit ion. 3. Molekul netral dalam larutan banyak. 4. Terionisasi hanya sebagian kecil. 5. Penghantar listrik yang buruk. 6. Gelembung gas sedikit. 7. 0 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 1 atau terionisasi sebagian. Senyawa pembentuk larutan elektrolit. A. Senyawa ion. Senyawa ion merupakan zat elektrolit yang jika larut dalam air dapat menghasilkan ion-ion, misalnya NaCl dan garam lainnya. Padatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik sebab dalam padatan ion-ionnya tidak bergerak bebas. Lelehan dapat menghantarkan listrik sebab dalam lelehan ion-ionnya dapat bergerak relatif lebih bebas dibandingkan ion-ion dalam zat padat. Larutan dalam pelarut air dapat menghantarkan listrik sebab dalam larutan ion-ion dapat bergerak bebas. Senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar adalah senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui ikatan kovalen. Senyawa kovalen polar terbentuk karena dua atom yang bergabung mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Contoh senyawa kovalen polar diantaranya
larutan asam klorida, larutan amonia, dan asam bikarbonat. Parutan tidak dapat menghantarkan listrik karena padatannya terdiri atas molekul-molekul netral meski bersifat polar. Lelehan tidak dapat menghantarkan listrik karena lelehannya terdiri atas molekul-molekul netral meski dapat bergerak bebas. Larutan dalam air dapat menghantarkan listrik karena dalam larutan molekul-molekulnya dapat terhidrolisis menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Sekian penjelasan singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.